3. Pada akhirnya Belinda harus mengungkapkan semuanya, sama persis dengan yang dibayangkan oleh sosok pria yang masih berdiri terpaku di balik pintu ruang perawatan itu. Tak mungkin lagi ia menyembunyikan kenyataan pahit ini. Ia harus bangun dan menerima kenyataan bahwa sang suami memang tak pernah mencintainya. Langkah pertama yang harus ia lakukan adalah terbuka dengan sang mama mertua. Belinda tak ingin hidup dalam belas kasihan orang lain, tetapi ia juga tidak tega mengecewakan wanita baik hati yang sudah menjadi mama mertuanya ini. Jahat sekali anakku melakukan hal itu, begitu reaksi pertama yang diutarakan oleh Mala. Setelah Belinda mengutarakan bagaimana pandangan Gio selama ini kepadanya, dan bagaimana perlakuan pria yang menjadi suaminya itu. Sungguh, Mala kecewa dibuatnya. Ia pikir anaknya selama ini tidak akan pernah memandang rendah sang istri, walaupun ia juga baru tahu jika Gio masih menjalin asmara dengan sang sekretaris, dan mengabaikan Belinda. Belinda lantas merasa tidak enak hati, dan menggenggam tangan mama mertuanya. Saat ia melihat perubahan mimik sendu sang mertua, Mama tidak harus mempercayai apa yang Linda katakan. Mama bisa mencari bukti yang mendukung terlebih dahulu. Linda akan semampunya mempertahankan rumah tangga impian Mama ini. Mala menggeleng panik. Jangan bertahan demi Mama, nak. Bertahanlah demi kebaikanmu. Mama sendiri bingung bagaimana bicara dengan suamimu. Mama sendiri tidak tega memarahi anak Mama. Mala tahu, selama ini ia sudah sangat salah cara mendidik putra semata wayangnya tersebut. Pintar saja tidak cukup, jika sang putra tidak bisa memperlakukan wanita sebagaimana mestinya. Walaupun dengannya sang putra sangat patuh. Ini buktinya bahwa sang putra mau menikahi wanita pilihannya. Mala sangat tidak menyukai Tasya. Intuisinya sebagai seorang ibu tidak mungkin salah. Wanita itu hanya menginginkan kedudukan dan kekayaan saja. Keduanya menolehkan pandangan ke arah suara pintu yang terbuka. Gio masuk dengan tatapan wajahnya yang dingin. Ia mencium pipi mamanya tanpa sekalipun mendekat ke arah Belinda. Seolah Belinda adalah orang asing baginya. Kamu tidak ingin menghibur istrimu dulu? Tanya Mala. Untuk apa? Apakah dia sedang berduka? Bukankah ayahnya sudah meninggal 2 tahun yang lalu? Kata Gio seraya duduk santai di sofa. Jaga bicaramu, Gio. Bagaimanapun dia istrimu. Dia sudah memberikan kamu seorang bayi. Cak. Bayi perempuan, Ma. Mama lupa yang kita inginkan adalah bayi laki-laki. Jadi, saat ini Gio bisa menceraikan dia, bukan? Kata Gio seraya menunjuk ke arah Belinda dengan dagunya. Tidak bisa begitu. Bagaimana tidak bisa? Tentu saja bisa. Mama. Lupa dengan perjanjian kita. Belinda yang menyimak pembicaraan suaminya dan sang mama mertua akhirnya ikut angkat bicara. Ia tidak tahu menahu tentang perjanjian di antara mereka. Perjanjian apa? Tanya Belinda lirih. Dasar perempuan tidak tahu diri. Kamu tidak perlu tahu, yang pasti kamu akan segera aku ceraikan. Jangan bicara sembarangan. Siapa yang tidak tahu diri? Belinda sudah mengurusi rumahmu dengan sangat baik dalam keadaan hamil besar, dan tanpa seorang pun yang membantunya. Oh, jadi sekarang dia sudah menjadi wanita pengadu, ya? Mama kasih dia uang berapa banyak? Karena Gio tidak pernah memberikan dia sepeser pun, selain uang kebutuhan rumah tangga, balas Gio tajam tetapi tatapannya ke arah Belinda. Belinda berusaha bangkit dari pembaringan dan memutuskan untuk turun. Saat ini yang ia butuhkan adalah memeluk bayi mungilnya. Mendengarkan kata-kata pedas yang keluar dari mulut suaminya, membuat keringat dingin yang tidak diinginkan mulai meloloskan diri dari pori-pori punggungnya. Sudah, Ma. Jika memang itu yang diinginkan Mas Gio, saya terima. Belinda kali ini merasa ini adalah keputusan yang terbaik. Ngeri membayangkan jika hidup anaknya akan penuh dengan drama yang dilakukan oleh kedua orang tuanya kelak. Akan tumbuh sebagai pribadi seperti apakah nantinya sang anak. Belinda mungkin cukup mampu bertahan dalam hidup tanpa kasih sayang. Namun, untuk sang putri sungguh ia tidak ingin hal itu terjadi.
Untung saja sudah jauh hari Belinda mempersiapkan semuanya. Anaknya akan berkecukupan, walaupun hanya mendapatkan kasih sayang darinya seorang, itu sudah cukup. Daripada, seperti dirinya yang sama sekali tidak mendapatkan kasih sayang, walau dalam kehidupan orang tua yang utuh. Malah menatap menantunya tidak percaya. Tatapan terluka dan kecewa tampak sangat kentara di wajahnya saat ini. Apa? Kamu tega mengkhianati kesepakatan kita? Kamu ingin bercerai dari Gio? Tinggalkan anakmu untuk bersama denganku. Malah merasa kasihan terhadap Belinda sebenarnya, tetapi jika harus kehilangan sang menantu ia tidak rela. Sepertinya apa yang ia katakan terdengar kejam, tetapi ini adalah satu-satunya cara demi menahan Belinda agar tetap bertahan. Malah egois, ya benar. Akan tetapi, jelas ia juga tidak ingin terpisah dari sang cucu apapun yang terjadi. Belinda bisa melihat dari ekor matanya, bahwa Gio menatapnya dengan senyum miring penuh keculasan. Tidak, Ma, jangan pisahkan saya. Linda hanya punya dia. Belinda limbung dengan berpegangan pada sisi ranjang, ia menguatkan diri. Begitu tega kedua manusia di depannya ini, sehingga yang satu ingin menceraikan dirinya, dan satu lagi menginginkan ia berpisah dari darah dagingnya. Bunuh saja Belinda sekalian, biar semuanya puas. Malah menelan salivanya kasar. Ia pun tidak tega sebetulnya melakukan hal itu terhadap menantunya, tetapi mendengar kata perceraian yang keluar dari bibir anaknya, seketika membuat darahnya mendidih. Jengkel setengah mati terhadap putranya tersebut. Kamu sudah melihat anakmu. Untuk apa? Dia hanya anak perempuan, Ma. Jangan jahat-jahat jadi orang. Suatu saat nanti kamu akan menyesali semuanya, kata Mala setelah terlebih dahulu memberikan tamparan pada kedua pipi Gio. Bahkan Mala yang seumur hidup tidak pernah berlaku kasar pada sang putra, kali ini pertama kalinya ia melakukan hal itu. Belinda tercengang dengan menutupi mulutnya dengan kedua tangan. Sementara Gio menatap Belinda semakin tajam dan dingin, menyalahkan. Demi anak wanita itu, Mama sampai tega menamparkan Gio. Jangan harap Gio akan mengakui anak itu, ucap Gio tajam. Pergilah kalau begitu. Untuk apa kamu kemari? Balas Mala dingin. Aku hanya ingin memastikan jenis kelamin anak itu. Setelah berkata demikian Gio pergi dari sana dengan membawa amarah yang memuncak. Sungguh sakit hati Belinda semakin tak terperi. Sang papa tidak mau mengakui buah hatinya. Sungguh malang nasibmu anakku. Tetapi tenang saja, ada ibu yang akan selalu ada bersamamu. Kamu akan kembali ke rumah Mama. Mama tidak ingin kamu tinggal di rumah neraka itu lagi. Bagaimana dengan Gio? Tanya Belinda yang rasanya tidak tega dengan suaminya. Siapa yang akan mengurus kebutuhannya, jika dirinya tidak ada di rumah? Walaupun Gio tidak pernah berada di rumah saat malam datang. Gio hanya mau memakai pakaian jika Belinda yang mencucikan dan menggosoknya. Biarkan saja dia. Mama akan kirim pekerja ke sana untuk membersihkan rumah dan mengurusi keperluannya seperti saat dia belum menikah denganmu dulu. Apakah tidak berdosa, Belinda melakukan hal tersebut? Suamimu itu jahat, Nak. Sudahlah jangan berpikir tentang dosa untuk saat ini. Kamu tidak boleh stres karena akan berpengaruh buruk dengan ASI yang kamu hasilkan. Mama akan meminta perawat membawakan cucuku ke sini. Belinda mengangguk dan masuk ke dalam kamar mandi. Gio keluar dengan rahang mengeras. Ia yakin sekali sejak kedatangannya ke rumah sakit ini tadi, ada yang membuntuti dirinya hingga sampai ke depan ruang perawatan sang istri. Gio melangkah pelan dengan tidak merubah raut wajahnya yang masih terkesan dingin dan datar. Ia mengedarkan pandangan di koridor dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan di sana. Hanya ada beberapa orang berlalu lalang demi menjenguk orang terkasih mereka. Sosok tinggi besar yang sempat Gio lihat melalui ekor matanya, tidak tampak di sana. Gio menuju pintu keluar darurat membuka dan melongok pada deretan tangga di sana dan tidak mendapati satu sosok pun. Orang itu bisa saja bersembunyi. Untuk kali ini Gio akan membiarkan saja,
ia akan bertindak jika sampai Belinda dan sang anak berada di dalam bahaya. Gio menghela napas cepat, ia sungguh lelah berakting memusuhi sang istri. Sungguh konyol, tapi sampai semuanya jelas dirinya harus melakukan hal ini. Melihat wajah sedih sang istri yang baru melahirkan, sama dengan menoreh luka di hatinya. Memang awalnya ia berpikiran buruk tentang Belinda. Walaupun jiwa lelakinya jelas ingin melindungi wanita itu, tetapi fakta yang selalu ia dapatkan selama ini mengarah ke sebaliknya. Belinda masih menyembunyikan banyak hal. Gio juga masih meragu untuk mempercayai Belinda 100% terlebih saat wanita itu hamil. Istrinya itu tampak semakin menjauh darinya. Sungguh Gio ingin percaya, tetapi selalu dihadapkan pada dilema. Gio kembali membuka pintu darurat dan melangkah menuju ruang bayi. Baru berjalan beberapa langkah, sang kekasih sudah berada tak jauh dari tempatnya. Tasya membetulkan letak tali tas jinjingnya dan segera menggapit tangan Gio, menggelayut manja. Aku tidak ingin bertemu dengan istrimu. Kita lihat anakmu saja. Ingat janjimu jika jenisnya perempuan. Kamu harus lakukan segera. Perceraian juga perlu proses, Tasya. Tidak hari ini kamu minta, saat ini juga kamu dapatkan. Itu tidak mungkin, aku memang kaya, tetapi kekuasaanku tidak sebesar itu. Asteris asteris asteris. Mala menatap cucunya dari kaca, sang cucu sedang dipersiapkan untuk dibawa ke ibunya. Mama di sini, sapa Gio. Begitu melihat sang mama di depannya. Mala menoleh ke asal suara. Loh, kamu masih di sini? Tanya Mala dengan keterkejutan yang tidak ia tutupi. Bukan karena hanya mendapati sang putra berada di sana, tetapi juga adanya Tasya bersama Gio. Pagi, Bu, sapa Tasya dengan senyum ramah. Pagi, jawab Mala singkat sebelum kembali memusatkan perhatian kepada putranya. Katanya kamu tidak sudi melihat putrimu. Lantas apa yang kamu lakukan di sini? Pergilah kerja, raih pundi-pundi sebanyak yang kamu mau. Itu kan yang kamu percaya bisa membahagiakanmu. Mama bicara apa? Tanya Gio lirih, jelas tidak ingin menarik minat para perawat yang berada tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Bicara fakta. Oh ya, istrimu akan tinggal bersama dengan Mama nanti, kata Mala sebelum berbalik menatap ke arah kaca dan raut wajahnya melembut. Mama tidak bisa melakukan hal itu, protes Gio seraya menggeram lirih. Jauh di lubuk hatinya, ia tidak terima jika Belinda tidak berada di rumahnya, di dalam genggamannya. Siapa bilang Mama tidak bisa? Ada cucu Mama di sini, dan prioritas Mama adalah semua yang terbaik untuknya. Apa kamu tahu, wanita yang mengalami tekanan batin selama kehamilan bisa berpengaruh kepada kesehatan mental bayi sejak di dalam kandungan. Siapa yang Mama maksud? Belinda terkena tekanan batin. Tidak mungkin dia mengalami hal itu, dia saja bahkan tidak mencintai Gio, jawab Gio seraya mendengus kesal. Memangnya kamu punya istri yang lain? Tentu saja Belinda. Mama tidak peduli kamu paham atau tidak, toh kamu tak pernah ada untuk dia. Bagaimana mungkin kamu tahu perasaannya? Pasti dia mengadu pada Mama, tuduh Gio. Bukan dia. Mama tahu banyak hal, walaupun Belinda bungkam seumur hidupnya. Segala perbuatanmu di luar sana, Mama tahu semuanya, ucap Mala melirik tajam ke arah Tasya sekilas yang lantas menunduk membuang pandangannya dengan wajah yang memucat. Tasya menggigit bibir bawahnya dengan jantung yang berdentam keras. Ia sungguh gelisah sekarang dengan dugaan bahwa Mala mengetahui kelakuannya bersama dengan Gio. Akan sangat sulit baginya menarik simpati wanita tua itu, agar menerimanya menjadi menantu saat nanti Gio telah menceraikan Belinda. Ai, cucuku yang cantik. Boleh saya saja yang menggendong suster? Boleh, Bu, silakan. Perawat Erna lantas memberikan bayi mungil itu kepada Mala yang membawanya ke ruang inap. Perawat Erna mengiringi langkah Mala. Bapak dan Ibu tidak ikut masuk sekalian? Tanya Erna kepada Gio dan juga Tasya begitu mereka tiba di depan ruang inap Belinda. Tidak perlu, suster. Mereka harus segera berangkat bekerja.
Saya masih sanggup memberikan perhatian kepada cucu dan menantu saya, malah yang menjawab dari dalam ruangan Belinda. Belinda sendiri masih berada di kamar mandi membersihkan organ in asteris-asterisnya yang terdapat jahitan dengan sangat berhati-hati meringis perih karena tak sengaja menekan kuat pada area tersebut. Linda, kamu tidak apa-apa, nak? Tanya Mala yang masih bisa didengarkan oleh Gio. Mala sendiri sengaja tidak menutup pintu dengan rapat setelah perawat Erna pergi. Ia tahu Gio masih menunggu di luar. Gio tidak berani masuk ke dalam, entah mengapa ia rasanya enggan membawa Tasya masuk. Sementara wanita itu duduk dengan muka tertekuk akibat merajuk. Ayo masuk, ajaknya dengan suara lirih. Tidak usah, kita di sini saja. Aku ingin melihat wajahnya, saat melihatku, kata Tasya dengan raut kemenangan. Ia sangat yakin bisa memberikan keturunan laki-laki untuk Gio, berdasarkan riwayat keluarganya yang lebih didominasi oleh kaum berhormon testosteron itu. Untuk apa? Kamu tidak dengar apa yang dikatakan mamaku. Dia bisa tertekan melihatmu. Tasya mendengus seraya memutar bola matanya malas. Dan kamu percaya begitu saja? Mamamu bahkan tidak pernah ke rumahmu. Kecuali jika wanita itu mengadu. Gio tidak membalas, namun ia menatap Tasya dengan tatapan yang sulit diartikan, sementara wanita itu hanya bersedekap dan menyandarkan punggungnya santai pada kursi besi. Tasya tertawa dalam hati, ia akan selalu menang menghasut Gio. Ia sangat percaya itu, Gio tidak akan pernah berpaling darinya. Tak berselang lama keduanya berjalan bersisian dan pergi dari rumah sakit. Dari belakang mobilnya sebuah mobil sedan berwarna putih membuntuti mobil mereka. Pria di dalam mobil tersebut menghubungi seorang wanita. Kamu harus bisa membantuku mendapatkan Belinda bagaimanapun caranya. Aku akan usahakan. Tapi untuk saat ini aku tidak bisa keluar. Anakku masih sakit dan sekarang saja masih ada di rumah sakit. Cak, kamu kan bisa minta tolong suamimu untuk menjaga anakmu sebentar. Temuilah Belinda. Kenapa bukan kamu saja yang menemui dia? Bukankah kantor kalian berdekatan? Dia sedang melahirkan bodoh. Kalau bisa, aku sudah pasti tidak akan meminta bantuanmu. Bentak Prastowo. Sabar sayang. Aku pasti akan membantumu. Sayang-sayang. Jangan panggil aku begitu. Buktikan saja jika kerjamu benar, karena jika tidak aku akan membuka kedokmu yang sebenarnya. Jangan begitu. Aku pasti akan lakukan kok. Tenang saja. Tak lama kemudian mobil yang dikendarai oleh Gio memasuki area perkantoran, dan mobil sedan putih itu menepi dan berhenti di sana. Aku akan merebut Belinda, Gio. Kamu tidak pantas mendapatkan cintanya, begitu juga sahabat busukmu itu. Hanya aku yang pantas bersanding dengan dia, gumam Prastowo. Keesokan harinya Belinda dan bayi Nira sudah diizinkan untuk pulang. Sesuai dengan permintaan Mala, Belinda membawa putrinya ke rumah mertuanya kali ini, bahkan Sarhan ikut menjemput menantu dan cucu pertamanya ke rumah sakit. Kamu tenang saja, suamimu tidak akan berani macam-macam, ada papa di sini, kata Sarhan menenangkan Belinda. Papa kembali ke kantor dulu ya, ada rapat siang ini. Semoga saja suamimu juga hadir. Karena besok ia akan berangkat ke Jepang, kata Sarhan yang kemudian menyematkan kecupan di dahi Nira dan sang istri Mala dengan sebelumnya mengusap puncak kepala Belinda dengan lembut. Ma, suruh menantu kita untuk banyak makan yang bergizi, tubuhnya sudah seperti orang tidak terurus, ujar Sarhan lagi dari ambang pintu sebelum berlalu. Mala tersenyum dan mengangguk mematuhi perkataan sang suami. Kamu dengar bukan apa kata papa? Makan yang banyak dan sekarang istirahatlah, buat dirimu senyaman mungkin. Mama akan suruh Ndari membantu mengemasi pakaian kalian. Mala mengusap bahu Belinda lembut. Pikirkan saja kesehatanmu dan Nira. Mbak Anjar tadi pagi ke rumah kalian, tapi Gio tidak ada di rumah. Pak Adi juga menjaga rumah sekarang mengajak istrinya. Tidak tampak suamimu di sana, tambahnya. Ma, boleh tidak Linda pulang sebentar mengambil surat-surat penting? Ijazahmu maksudnya?
Belinda mengangguk. Kembali Mala melanjutkan perkataannya. Anjar sudah mengambilnya. Ingat kata Mama, kamu tidak usah pikirkan perbuatan suamimu. Sekali-sekali anak itu harus diberikan pelajaran. Mala lantas berjalan ke meja rias dan membuka salah satu lacinya dan menunjukkan map merah dari Mika. Belinda membalas dengan seulas senyum tipis. Lega, untuk saat ini. Mungkin ia akan mencari kesibukan setelah anaknya cukup umur sebagai modal jikalau memang kehidupan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan. Ia harus bisa mencukupi kebutuhan sang anak. Tabungannya tidak cukup untuk saat ini, sementara meminta kepada mertuanya bukanlah pilihan yang baik. Mengingat tabiat suaminya yang selalu mengungkit pemberian mertuanya sebagai syarat agar ia mau menikah dahulu. Mama tinggal, ya. Ingat istirahat. Mama akan memasakkan makanan yang menyehatkan untukmu. Kamu pasti tahu selama 4 tahun menikah hanya 3 kali kamu pernah menginjakan kaki ke rumah ini, bukan? Mala mengangkat tangannya menghentikan Belinda yang hendak membalas perkataannya dan kembali berujar, Mama tahu kalau Gio yang melarangmu. Bagaimana Mama tahu? Itulah sebabnya ia menyuruh semua pekerja kembali ke rumah ini dan dia bebas melakukan semua perbuatan bejatnya. Lantas kamu memilih diam, daripada bilang dengan Mama. Apa iya, kamu menunggu mati konyol dulu sebelum semuanya terungkap? Bertahan dalam kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis sama saja dengan kamu bunuh diri secara perlahan, sayang. Tolong, berhenti siksa dirimu. Kamu berharga dan patut untuk mendapatkan cinta. Mala mendekati sang menantu dan mencium serta mengusap air mata Belinda yang tertumpah. Mala yakin, menantunya masih bisa diselamatkan dari pernikahan yang buruk. Ia tidak ingin menantunya mengalami nasib seperti orang tuanya dan lebih memilih mengakhiri hidup daripada bercerai. Untung baginya memperoleh suami yang baik seperti Serhan. Hanya saja, kembali ia dihadapkan pada anak yang memiliki sifat seperti ayah kandungnya, membuat Mala kali ini tidak ingin memberikan angin segar kepada Gio. Gio harus berubah, karena jika tidak, Mala sendiri yang akan memastikan putranya itu kehilangan istri yang baik dan anaknya. Makasih, Ma. Jika tidak ada Mama, Linda tidak tahu lagi harus bagaimana, kata Belinda dengan lirih seraya menahan isak tangisnya agar bayinya tidak terusik. Tidak perlu berterima kasih pada Mama, Nak. Saat Papa dan Mama memintamu menjadi menantu kami, saat itu juga kami sudah menyiapkan lahir dan batin kami untuk menjadi orang tuamu juga. Perlakukan kami seperti kamu memperlakukan orang tuamu. Mama juga tahu bagaimana perlakuan orang tuamu kepadamu sebelum kamu menikah dengan Gio. Mata Belinda membulat, menatap sang mama mertua. Maksud Mama, bekas cambukan di punggungmu itu tidak mungkin bisa ada di sana dengan sendirinya bukan? Kata Mala tanpa lagi ada yang disembunyikan. Belinda membuang muka seraya menelan salivanya kasar. Ia malu dan merasa rendah diri saat ini, kehidupan masa lalu yang bobrok terbuka secara gambang sekarang. Ibu mertuanya mengetahui semua, sepertinya. Lihat Mama, Linda. Belinda mendongak menatap tepat manik mata pesorot cinta kasih itu. Mama tahu kehidupanmu berat, itu sebabnya Mama setuju saat kakek Jendra memilihmu. Belinda tahu alasan kenapa pria tua baik hati itu memilihnya. Hanya saja, bagaimana bisa seorang yang baik hati itu sengaja menjodohkan ia dengan sang cucu? Padahal bisa saja sang cucu mendapatkan perempuan dari kalangan yang sama dan lebih cantik serta berkelas tentu saja, seperti Tasya misalnya. Ia tahu Gio sangat dekat dengan wanita yang menjadi sekretarisnya itu, kekasih sang suami tepatnya. Belinda juga heran, mengapa seorang dari keluarga kaya seperti Tasya masih bertahan bekerja sebagai sekretaris, alih-alih bekerja meneruskan usaha orang tuanya dalam bidang transportasi. Kalau hanya alasan cinta saja tidak mungkin. Belinda juga yakin jika Tasya pasti tahu sepak terjang Gio di belakangnya. Ataukah mungkin Tasya yang mengatakan semua tabiat buruk Gio kepada mama mertuanya. Semua serba membingungkan untuk Belinda, dibutuhkan nyali yang besar untuk membuat masalah dengan Gio. Ia yakin suaminya tidak akan tinggal diam mencari tahu siapa orang yang membocorkan perbuatan semena-mena keluarganya terhadap mertuanya.